Ya, kembali di pro dan kontra. Pak Ihsan, saya ingin bertanya kepada Anda. Ini katanya ada nuansa politik karena salah satu komisarisnya atau komisaris utama di PT tersebut adalah, kita tahu bersama, adalah mantan Menteri Pertanian yang berasal dari satu partai politik tertentu. Kalau pandangan saya itu tidak ada hubungan dengan itu. Dalam pandangan saya tidak ada hubungan karena saya sebut saja nama Pak Anton Aprianton itu mungkin direkrut oleh perusahaan tersebut untuk menjadi ekspertis karena beliau memahami tentang apa namanya, dan juga sebagai mantan menteri, sebagai mantan menteri. Ya. Tapi hubungan dengan partai saya mengatakan tidak ada sama sekali gitu ya. Kalau unsur-unsur politis saya juga tidak melihat ada unsur ini lebih banyak persoalannya adalah bagaimana apa namanya wilayah abu-abu terkait dengan pembahasan tentang tentang beras premium, beras medium, lalu kemudian tentang jalur distribusi, pengomplosan dan sebagainya. Ini perlu dijelaskan sehingga kemudian publik tidak memahaminya setengah-setengah. Nah, ini yang seharusnya pemerintah lakukan. Kalau kemudian pemerintah tidak melakukan itu, sehingga ada kesimpang siuran publik. Nah, Pak Pujo sebagai aparat penegak hukum, kita dukung untuk memberantas hal-hal yang seperti itu. Tetapi harus diiringi juga oleh aturan-aturan yang diperjelas oleh pemerintah bagaimana menjaga ini. Menurut Anda aturan apa saja yang tidak jelas atau masih menjadi loophole terkait dengan distribusi beras ini? Pertama misalnya begini, terkait dengan bagaimana pengendalian HET misalnya, penerapan HET. Lalu kemudian bagaimana kemudian kita bicara dari hulu dulu, dari petaninya. Nah, petaninya ini kemudian kita harus jaga agar pemerintah sudah punya HPP. Sekarang pertanyaan kita adalah, apakah HPP itu efektif atau tidak? Penjelasannya seperti apa? Nah, pemerintah hari ini mengatakan bahwa subsidi kita sudah besar. Pupuk 30 triliun misalnya. Lalu kemudian benih 1,3. Tapi ternyata biaya produksi kita masih rendah. Masih tinggi. Biaya produksi petani kita. Dalam hitungan beberapa lembaga riset mengatakan bahwa biaya produksi petani kita itu sekitar 4.000 per kilo. Harga 3.700 pembelian. Berarti petani kalau dari angka biaya produksinya 4.000 per kilo dibeli oleh pemerintah batas bawahnya, HPP-nya adalah 3.700. Tidak nutup ya, rugi ya. Gitu. Nah, kalau ada pihak lain yang membeli di atas biaya produksi, siapa yang tidak tidak senang petani? Dan itu diperbolehkan oleh aturan kita. Boleh kita untuk. Baik, nah, itu satu. Kedua kemudian bicara jalur distribusi. Nah, selama ini sejak zaman reformasi misalnya, dulu waktu zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, itu mengendalikan oleh Bulog. Beras itu dikendalikan oleh Bulog. Sekarang kan setelah itu dibebaskan. Nah, sekarang bagaimana caranya itu dikendalikan? Tadi misalnya Pak Pujo sampaikan bahwa peran pemerintah misalnya ada Bulog, ada Kementerian Pertanian dan sebagainya, itu perlu diperkuat. Nah, aturan ini perlu diperkuat. Di Undang-Undang Pangan itu sudah ada namanya Badan Pangan Nasional. Yang sampai hari ini pemerintah belum tergerak untuk mendirikan. Kalau di dalam undang-undang kami membuat undang-undang bersama dengan pemerintah, kalau Badan Pangan Nasional ini terbentuk misalnya, itu setidaknya bisa mampu mengendalikan beberapa komoditi pangan strategis. Nah, amanah ini sudah 3 tahun, Mbak. Sudah kita sampaikan kepada pemerintah. Tolong pemerintah cepat. Badan Pangan Nasional ini apakah akan seperti kan orang khawatirnya akan menjadi Bulog versi Orde Baru kedua begitu? Zaman sudah berubah. Tidak mungkin akan seperti itu ya. Tetapi setidaknya Badan Pangan itu mampu mengendalikan beberapa komoditi strategis yang menjadi kebutuhan nasional. Beras misalnya, jagung, kedelai dan sebagainya, bahkan bawang putih misalnya. Kalau Badan Pangan itu bisa terbentuk dan menurut amanah undang-undang itu bisa mengendalikan dan melakukan koordinasi antar kementerian, itu bisa jalan. Setidaknya bahwa pemerintah perhatian terhadap komoditi strategis ini. Jadi kesimpang siuran yang selama ini berjalan itu bisa kita minimalisir dengan terbentuknya Badan Pangan Nasional itu. Dalam pemahaman saya. Iya, baik. Sebentar, saya kembali ke Pak Sulistyo Pujo lagi. Kita kembali ke perkaranya ya Pak ya. Kita sudah tahu kemungkinan dugaan polisi adalah memperdagangkan beras dengan kualitas medium tapi dijual dengan harga premium. Seperti itu ya. Tapi pertanyaan saya adalah sudah ada stempel SNI, begitu. Apakah stempel SNI itu
tidak kemudian mengukur ini medium atau premium atau bagaimana penjelasan Anda, Pak? Nah, jadi sudah lulus kalau SNI ya? ini kan yang mengeluarkan badan tertentu, kan gitu ya. Pada waktu kapan SNI itu diambil, kan begitu. Kemudian kapan saat barang itu dimasukkan ke dalam karung, ini kan berbeda. Jadi kita harus real melihat fakta apa yang ada di lapangan. Karena pasti kalau orang tidak melakukan pengelabuhan, itu yang dibawa sampel itu adalah yang sesuai dengan spek itu, begitu. Jadi kalau kita tidak menjual bilangnya ini apa mutunya A, kalau kita mau kita tes ke SNI, ya tentu saja yang mutunya A. Nah, kan begitu. Tapi kalau kemudian di perdagangan berbeda, ini permasalahan. Ini pelanggaran tersendiri terhadap juga SNI-nya itu sendiri. Begitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan SNI dengan label saat ada di tempel, karena kondisi waktu, sampel dan yang diperdagangkan itu adalah objek yang berbeda. Itu yang ditemukan oleh polisi. Ya, tentu saja kita tidak bisa dengan gampang menyalahkan seperti itu. Pak Said. Saya begini, saya semakin semakin tidak was-was terhadap penjelasan Pak Pujo bahwa sudah fokus seperti itu, tidak melebar seperti kemarin. Ya, kita tidak melebar. Kemarin melebar sekali, Pak. Menyatakan bahwa ini barang beras subsidi karena menerima pupuk subsidi, itu jauh sekali dengan. Tapi kalau saya betul kalau ini penyidikannya itu betul, Pak. Fokus ke situ supaya tidak menimbulkan penafsiran yang ini. Tapi saya juga ini berharap bahwa apa yang dikatakan tadi Pak Ihsan Firdaus, karena ini ada penertiban pangan, maka seluruh wilayah abu-abu mungkin dirapatkan dan disatukan bahasa. Di mana wilayah abu-abunya itu? Wilayah abu-abu tadi tuh medium, premium dan lain-lain. Apa kriterianya, apa segala supaya penegakan hukumnya jelas. Karena begini juga, pasti tindak. Kan ini hukum tidak bisa. Pak Pujo dan timnya menyatakan melanggar, tapi ahli hukum menyatakan atau ahli menyatakan tidak, kan masa kalah juga, kan malu juga karena aturannya terlalu lebar. Jadi menurut saya sarankan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, BNI, Satgas ini menghitam putihkan semua wilayah abu-abu sehingga penindakannya bagi penegak hukum lebih gampang. Dan ada kepastian usaha juga bagi para usaha duduklah sama-sama dan ini mendesak karena wilayahnya abu-abu sekali. Saya katakan tadi pengertian HET saja beda. HET beda. Ada yang menyatakan itu maksimum tidak boleh menjual lebih. Malah pejabat tertinggi, saya nggak usah menyatakan bahwa menjual lebih di atas HPP adalah merugikan negara. Itu kan pengertian yang terlalu bias gitu loh. Nah, jadi saya dengan ketemu malam ini hilanglah was-was saya bahwa penindakan ini akan merembet merugikan petani. Karena sekarang petani di daerah bisa ketakutan tidak boleh menjual di atas HPP karena dianggap merugikan negara. Nah, ya kan Pak? Nah, kita di Jakarta aja yang dekat dengan informasi masih beda pandangan, apalagi di Papua sana gitu kan. Apa yang terjadi dari apa yang Anda sampaikan tadi, apa yang terjadi di beberapa daerah tertentu setelah pasca penggerbekan ini? Saya pendapat daerah tertentu bahwa ada yang sudah ditangkap karena pengertiannya salah. Bahwa HET itu HET itu dan sudah melapor ke pimpinan tertinggi negara bahwa HET itu Anda tidak boleh menjual di atas 9.000. Di atas 9.000 untuk dan medium. Kita harus tahu, saya ini daerah beras dan saya masih petani. Orang yang kaya di kampung itu adalah pedagang beras. Jadi nakutin pedagang beras itu biasa agak basah. Kita akan muncul mafia baru seperti itu ya. Menakuti orang kaya sehingga seakan-akan menyelesaikan masalah. Itu bias yang saya takutkan Pak Pujo sebenarnya dari kemarin. Tapi kalau penipuan itu lain, bahwa ini memang menipu, Anda kena pasal itu gitu. Jadi saran saya betul-betul masuk ke pasal yang tidak merembet kemana-mana, menafsirkan bahwa IR 64 karena menghasilkan subsidi, maka tidak boleh dibeli di ini, maka dia masuk beras subsidi, itu yang bikin. Pak Said Didu, mungkin tidak kemudian pemerintah juga mengarah ke harusnya kalau semuanya itu kan berasal dari IR 64, varietas baru dan lain sebagainya seperti itu. Memang harusnya tidak dibeli di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena secara tidak langsung itu melanggar apa yang diinginkan oleh pemerintah untuk membuat disparitas harga ini tidak terlalu maksimal. Begini, bukan itu tujuannya. Jadi begini,
subsidi tujuannya subsidi input ada tujuannya menurunkan biaya produksi, bukan menurunkan harga jual. Subsidi untuk menjaga konsumen ada namanya subsidi beras, raskin, itu perlindungan konsumen. Jadi saya sarankan begini, ini kan yang dihadapi adalah swasta menjual marginnya terlalu besar, itu kan yang dihadapi, ya kan? Saya bilang begini, Bulog kan ada bagian komersil. Kenapa Anda tidak membangun pabrik persis sama dengan swasta itu dan Anda jual dengan margin normal? Maka matilah swastanya itu kan. Jadi saran saya, udahlah kasih duit Bulog, bangun pabrik seperti dia, ya kan? Tidak mahal-mahal kok pabrik itu. Rice milling gitu ya. Rice milling. Terus jual sesuai dengan margin. Kalau Pak Menteri Pertanian Kementerian Pertanian menyatakan harganya wajar 12.500, maka Bulog bikinlah pabrik seperti itu, nggak nyampe dengan harga 12.500 untuk harga premium seperti itu ya. Maka Pak Pujo dan kawan-kawan nggak repot lagi. Di era yang modern ini tidak bisa juga kita mengendalikan harga pasarnya. Bisa. Jadi itu menurut saya realistisnya begitu loh Pak. Oke, baiklah. Negara masuk menyaingi dia. Oke, kita harus break lagi. Kita akan kembali saat lagi.